Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi ilahirihi. Wal mutaghayyiru lan air yang berubah. Wal mutaghayyiru lan air yang berubah ay tegese wa min hadzal qismi lan iku sebagian sangking iki bagian. Wa min hadzal qismi lan iku sebagian sangking iki bagian al-ma'u utawi banyu. Al-ma'u utawi banyu al-mutaghayyiru kang berubah. Al-mutaghayyiru kang berubah ahadu awsofihi opo salah satunya piro-piro sifatnya alma. Alma itu banyu. Ahadu awsofihi opo salah satunya piro-piro sifatnya alma. Bima kalawan perkara. Bima kalawan perkara ai tegese bisaiin kalawan suwici-wici. Bisaiin kalawan suwici-wici khalatohu khalato kang mencampuri opo ma. Khalato kang mencampuri opo ma hu ing alma. Hu ing alma. Alma itu air. Minat tohiroti sangking piro-piro perkara kang suci. Minat tohiroti sangking piro-piro perkara kang suci taghayyuran kalawan perubahan. Taghayyuran kalawan perubahan yamna'u kang mencegah opo taghayyur di depannya. Yamna'u kang mencegah opo taghayyur itla qasmil ma'i ing kemutlakan nama air. Ing kemutlakan nama air. Alaihi atas alma. Ya alma ini alma air. Fa innahu mongko satuhuni alma. Sesungguhnya air. Fa innahu mongko sesungguhnya air. Tohirun iku suci. Tohirun iku suci. Ghairu tohurin dan tidak mensucikan. Ghairu tohurin dan tidak mensucikan. Hissiyan iku secara indra atau panca indra. Hissiyan iku secara panca indra kana ono. Kana ono atau ghayyuru opo perubahan. Atau ghayyuru opo perubahan au taqdiriyan atau perkiraan. Au takdirian atau perkiraan. Ka'anih talato koyok bercampur. Ka'anih talato koyok bercampur bilma'i kalawan banyu. Bilma'i kalawan banyu ma opo perkoro. Ma opo perkoro yuwafiku kang mencocoki opo ma. Yuwafiku kang mencocoki opo ma hu ing banyu atau alma. Hu ing banyu atau alma. Fi sifatihi ing dalem piro-piro sifatnya banyu. Ing dalam piro-piro sifatnya banyu kama ilwardi koyok banyu bunga mawar.
koyok banyu bunga mawar al-munqati'ir raihati yang hilang baunya. Yang hilang baunya, wal ma'il mustamali, dan air yang sudah dipakai. Wal ma'il mustamali, dan air yang sudah dipakai. Oleh karena itu fa'il lam yamna, mongko lamun tidak mencegah opo perubahan atau taghayyur lafadznya, mongko lamun tidak mencegah opo perubahan atau taghayyur kalau lafadznya, itlaqas mil ma'i ing kemutlakan nama air, ing kemutlakan nama air alahi atas air, biangkana kalawan yento ono taghayyuruhu opo perubahannya air atau alma, taghayyuruhu opo perubahannya air atau alma bitohiri kalawan perkara yang suci, kalawan perkara yang suci, yasiron itu sedikit, yasiron itu sedikit, au bima otawa kalawan perkara, atau dengan perkara yuwafiku kang mencocoki opo ma, yuwafiku kang mencocoki opo ma, al-ma'ah ing banyu, al-ma'ah ing banyu, fi sifatihi ing dalam piro-piro sifatnya banyu, wa kudiroh dan dikira-kirakan opo ma atau perkara, dan dikira-kirakan opo ma atau perkara mukhalifan ing perkara yang berbeda, ing perkara yang berbeda, rasanya enggak sama, warnanya enggak sama, rasanya kecut umpamanya, sedangkan airnya tawar. Walam yughayyir, dan tidak merubah opo ma, dan tidak merubah opo ma hu ing banyu, hu ing banyu, falayas lubu mongko tidak merusak opo ma, ada ma. Kalau ma itu ya perkara, kalau ma itu banyu. Fala yaslubu mongko tidak merusak opo ma tahuriyatahu ing kesuciannya air. Tahuriyatahu ing kesuciannya air. Fahuwa mongko utawi banyu atau air mutahhirun itu mensucikan. Mutahhirun itu mensucikan li ghairihi maring liyane banyu. Maring liyane banyu. Li ghairihi maring liyane banyu. Wis. Jadi sebelum saya jelaskan, Mbak-mbak, Mas-mas, paham enggak paham yang penting ngaji ya. Paham enggak paham yang penting ditulis maknanya. Dulu Ustaz Zainal sama awal belajar kitab ini di kelas 6 ibtidaiyah atau di kelas 6 SD. Nah, kelas 6 SD, wah ini sudah SMP ya. Berarti sudah lebih dewasa. Ada yang SMA. Ada yang mau kawin. Nah, jadi lebih dewasa. Saya dulu belajar kitab ini awal kelas 6 SD. Kelas 6 ibtidaiyah.
SD SD sama ibtida itu lulusnya bareng. SD lulus, ibtidaiyah lulus baru mondok. Nah, itu melanjutkan kelas 1 sanawi atau kelas 1 MTS atau kelas 1 SMP. Jadi dulu faham, yang nggak faham, tahu ya? Kadang ngantuk, ya seperti ini kan ngantuk lah. Jangan dibangunin, khawatir mimpi Nabi Khidir. Nah. Jadi kalau waktu ngaji ada yang ngantuk, nggak usah dibangunin. Takut mimpi Nabi Khidir atau takut mimpi Imam Syafi'i. Nah, ya, entah ngaji sore, ngaji pagi, taklim. Hasan tidur gak usah dibangunin. Fakhri tidur jangan dibangunin. Kenapa Ustaz? Takut mimpi Imam Ghazali. Mimpi Imam Ilham umpamanya. Nah. Paham ya? Jadi, wis, jangan sampai gara-gara wah kitabnya apa itu? Warna kuning, ada yang warna oranye umpamanya. Enggak kerasan. Nah, jangan sampai paham enggak paham yang penting ngaji. Entah itu yang sore, entah yang subuh atau yang malam. Pahamnya bukan sekarang besok. Nah, saya sama dulu enggak paham. Tapi tambah tahun tetap belajar. Lah yang nggak paham dulu waktu kelas ini, ternyata bisa mengajar adik kelas. Lah kenapa? Karena tambah tahun belajar setelahnya, belajar. Ternyata yang dulu nggak paham, ternyata ada yang di setelahnya umpamanya. Jadi akhirnya bisa bantu-bantu ngajar adik kelasnya. Ada yang sorokan dan seterusnya umpamanya. Jadi belum tentu yang belajar pada waktu itu faham. Kadang fahamnya nunggu 10 tahun berikutnya. Kadang 6 tahun berikutnya. Paham ya? Sama yang Al-Miftah. Faham enggak faham yang penting hafal ya. Yang penting hafal. Wes yang penting hafalnya. Syukur-syukur kalau hafal dan faham. Paham ya? Nah, saya dulu hobinya menghafal kitab. Punya target kelas 6 harus hafal Imriti, Nadom Maksud. Kelas 1 Sanawiyah harus hafal Nadom Alfiyah sebanyak 1003 Nadom, 1003 baris. Kelas 2 Jauharil Maknun umpamanya, Balaghah. Kelas 3 Nadom Zubat 1080. Akidah, fikih, tasawuf. Pada waktu itu ya banyak enggak paham, jadi seperti hafal. Lah ternyata fahamnya ketika jadi pengurus. Ternyata fahamnya ketika bangun tidur muncul. Ternyata fahamnya ketika mau makan. Baru muncul, oh seperti ini penjelasannya. Wis pada waktu sekolah kadang tidur ya. Bayangkan makan itu 4 kali waktu saya mondok. 4 kali makannya. Setelah ngaji subuh, duha, ke dapur, piket. Ada yang mandi 4 orang atau 5 orang, piket gantian. Ada yang mandi, masak res, gantian. Setelah itu matang, makan. Namanya makan pagi. Terus setelah sekolah jam 1 jamaah belajar. Terus setelah itu ke dapur lagi, makan siang. Terus setelah itu sore habis belajar kelompok, ke dapur lagi, makan sore. Terus sebelum berangkat musyawarah, sebelum ngaji, setelah isya ke dapur lagi, makan malam. Kalau enggak makan ini nanti pulangnya setelah musyawarah jam 11 malam, makan malam. Berapa kali makannya? 4. Karena yang jam 11 kalau tidak makan setelah isya. Tiru enggak apa-apa, tapi banyak makan, banyak belajar. Ya. Di dapur itu ngafalin kitab. Oh. Ya. Wis, yang penting sekarang ngaji, belajar, paham, enggak paham, yang penting ngaji. Walaupun seperti ini, istiqomah tidur. Nah, halo guys. Wis, paham ya? Wis, sekarang penjelasannya. Ini nyambung dengan yang kemarin, yang bagian ketiga.
Yang ketiga itu air suci tidak mensucikan. Ini ada dua. Yang pertama air mustakmal yang sudah digunakan, baik menghilangkan hadas atau digunakan menghilangkan najis. Bagian yang kedua ini, air yang berubah. Berubah salah satu sifatnya. Pertama, rasanya apa? Rasanya asin umpamanya. Pahit umpamanya. Ternyata gara-gara benda lain, ternyata rasanya jadi manis. Nah, atau sebaliknya. Atau berubah warna. Pertama warna pink karena air hujan. Jadi pada waktu hujan warna itu langsung warna pink. Gara-gara benda yang lain ternyata warna oranye. Paham ya? Warna oranye. Rasa, terus warna, dan juga apa? Bau. Pertama baunya kecut. Nah, terus gara-gara benda lain akhirnya baunya berubah menjadi bau wangi atau sebaliknya. Kalau memang semacam ini berubah dengan sesuatu yang suci. Berubah dengan sesuatu yang suci yang menyebabkan air itu bukan air mutlak. Nah, seperti saya gambarkan seperti aqua ini. Pertama bening umpamanya, bening. Paham ya? Bening. Gara-gara dicampur dengan air kopi maka berubah menjadi hitam. Atau gara-gara berubah dengan air teh maka berubah menjadi merah atau oranye. Nah, berarti yang berubah warnanya. Sekarang ini ini rasanya tawar umpamanya. Terus gara-gara umpamanya, gara-gara dicampur dengan apa? Dengan gula, air gula umpamanya, maka berubah menjadi manis. Atau baunya. Maka kalau memang seperti itu, maka air itu namanya suci tapi tidak mensucikan. Diminum gak apa-apa, tapi kalau digunakan untuk berwudu, mandi besar ya tidak sah atau tidak boleh. Baik perubahan itu secara perkiraan atau memang nampak, namanya hissi. Tadi atau ini kalau contohnya di sini yaitu air bunga mawar yang memang tidak ada baunya. Pada waktu ada baunya wangi. Tapi sudah mengqati urraiha, sudah enggak berbau lagi, dicampur dengan air. Air bunga mawar 1 ember dicampur dengan air umpamanya. Yang mana air bunga mawar itu sudah tidak ada baunya. Dicampur dengan air terus digunakan untuk berwudu. Bagaimana? Ya enggak sah wudunya. Paham ya? Tidak sah. Karena air itu berubah tapi secara perkiraan. Jelas ya? Tapi kalau memang tidak sampai berubah, maka tidak menjadi masalah, yaitu artinya bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci.